Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Ini penting sekali karena setelah kita masuk era reformasi tahun 98, itu namanya hak memilih dan hak dipilih itu menjadi perbincangan sehari-hari. Artinya presiden yang ada ini harus pilihan kita, dan semua orang punya hak memilih dan hak dipilih. Sampai seorang narapidana, seorang koruptor ketika sudah selesai menjalani hukuman, berarti dia sudah tidak bersangkutan dengan hukum lagi, maka hak milihnya tidak dihilangkan, bisa mencalonkan lagi. Mantan narapidana bisa mencalonkan bupati dan gubernur dan sebagainya, kan seperti itu. Ya, artinya bahwa menjunjung tinggi hak pilih itu euforia pada waktu setelah reformasi, hak memilih. Itu sebetulnya kita bicara itu secara syariat memang seperti itu. Tetapi kalau kita melihat dari sudut hakikat, coba buktikan dalam hidup kita ini mana yang hasil pilihanmu. Saya mau nanya dulu, Pak Tato lahirnya di mana? Di Indramayu. Indramayu. Pilihan siapa? Tidak. Tidak pilihan. Ibunya siapa? Mimidas. Pilihan siapa? Tidak memilih. Kenapa tidak keluar dari perutnya Ibu Tin? Kalau boleh memilih dari Ibu Tin. Kalau bisa milih. Bapaknya siapa? Taram. Jenis kelaminnya? Laki-laki. Profesinya? Sebagai dosen? Iya. Pilihan Anda atau karena terpaksa nggak ada kerjaan lain jadi guru? Tidak ada yang lain. Pengennya jadi artis, tiba-tiba jadi dosen. Nanti kematian Anda boleh memilih? Waduh, ini nggak mau jawab dulu. Jadi ternyata penyakit kita, sembuh kita, jatuh kita, bangun kita, darah kita mengalir, jantung kita berdegup. Saya baru bisa tensi darah, lagi naik tinggi malam ini. Itu juga di luar pilihan saya. Sampai nanti saya juga matinya di mana, dengan cara apa dan di mana juga saya tidak boleh memilih kok. Saya jadi lelaki juga bukan pilihan saya. Semuanya bekerja otomatis, rambut juga lurus sendiri, yang keriting sendiri, nggak ada pilihan. Ya bisa di rebonding, tapi sebenarnya juga keriting lagi kok. Iya kan? Ya. Jadi ternyata di mana hak pilihmu dalam hidup terhadap badanmu sendiri yang kau bawa-bawa tiap hari? Di mana hak pilihmu? Itu realita, bukan teori, tapi realitas semacam itu. Dan apakah tubuh kita bekerja, kita dilibatkan? Tidak. Bagaimana jantung itu memompa darah kita? Bagaimana paru-paru itu kembang kepis memasukkan oksigen ke dalam darah kita? Kita dilibatkan? Tidak kok. Termasuk juga Anda tertidur. Kemarin saya nggak bisa tidur sampai jam 3 malam. Saya pengen tidur, nggak bisa tidur. Betul. Ya kenapa? Ternyata ditidurkan Tuhanmu. Bangun dibangunkan Tuhanmu. Ketika udara panas juga keringat kamu keluar sendiri, bukan kamu yang mengeluarkan kok. Lalu di mana? Di mana hak pilihmu? Ini kita bukan teori, tapi realitas semacam itu. Nah, mungkin kita merasa seolah-olah itu pilihan kita. Sesungguhnya kalau kita bicara bahasa hakikat, hanya saja kebetulan pilihanmu itu ya sesuai dengan pilihan
Tuhan, maka terjadilah. Sebetulnya pilihan Tuhan bukan pilihan kita. Kita semuanya terima beres kok. Dan kita juga dihadirkan ke alam dunia ini sifatnya hanya sementara, numpang lewat. Hanya salah satu stasiun aja. Salah satu stasiun kata orang Jawanya. Jati barang, berarti ke sebentar paling 5 menit. Hanya menurunkan penumpang dan menaikkan penumpang lalu pergi lagi kok. Ini kita di salah satu terminal dunia ini kan sangat sebentar sekali. Wa mal hayatud dunya illa kalam hil basar. Kehidupan dunia ini hanya sekejap mata kok, kata Tuhan seperti itu. Jadi artinya sesungguhnya ada di mana, wilayahnya di mana kita merasa memilih. Iya kan? Oke. Memilih 2 hal. Kita punya calon nih, calon suami. Pak Edi sama Pak Tato calon suami. Memilih 2 calon saja bingung dia. Kalau ganteng Pak Tato. Amin. Amin. Tapi kalau duit banyakkan Pak Edi. Iya. Pengalaman banyak Pak Edi, tapi keilmuan banyak Pak Tato. Ya kan begitu. Ahli ibadahnya Pak Tato lebih rajin ibadahnya. Dia masih sering belang-belentong sholatnya itu. Itu saja tidak selesai. Nah, kan disitulah kita meminta restu kepada Tuhan. Namanya istikharah. Istikharah itu ikhtiar ini kata khair. Minta petunjuk Tuhan mana yang lebih baik. Jadi sesungguhnya kita sendiri dalam beragama ini semua milik Tuhan dan ini hanya fasilitas, ya kan, hanya inventaris. Maka ketika kita akan memilih pun harus minta restu dulu kepada Tuhan yang disebut dengan istikharah. Hanya saja istikharah yang semula kita mau nanam apa tahun ini? Nanam cabai, nanam terong, nanam jeruk, nanam kacang. Nanya dong sama Allah istikharah. Mau bikin rumah, bagus atau enggak di sini? Nanya sama Allah dong. Nah, hampir ternyata tradisi istikharah ini yang dibawa oleh Kanjeng Nabi terlupakan oleh manusia. Tidak pernah istikharah, hanya tinggal satu dipakainya kalau mau kawin. Baru istikharah cocok atau tidak. Mau dagang nggak pernah istikharah, mau jualan nggak pernah istikharah, mau pindah rumah nggak pernah istikharah, mau cari pekerjaan nggak pernah istikharah. Nah, baru hanya satu, kalau mau cari jodoh, mau kawin baru istikharah. Itulah. Jadi artinya dan di penghujungnya nanti konsekuensinya kalau kita sudah mengatakan ya Tuhanku aku tidak memilih lagi, silakan engkau yang memilihkan, aku hanya siap menjalani apapun menjadi pilihanmu, maka putuslah, kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hari kemudian karena kita hanya menjalani pilihan Tuhan. Itu sangat logis sekali artinya.